Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, saya memulai mengaji dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang memberikan rahmat atau kasih sayang yang besar di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, zat yang memberikan rahmat yang kecil di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Sifatnya Allah Rabbil Alamina, zat yang merajai seluruh alam. Wabihi, dan atau hanya kepada Allah nasta'inu, kita meminta pertolongan. Nasta'inu, kita meminta pertolongan. Ala umuri dunya, atas beberapa urusan-urusan dunia. Waddini, dan urusan-urusan agama. Wasalla, dan mudah-mudahan memberikan rahmat. Wasalla, dan mudah-mudahan memberikan rahmat. Sapa Allahu, Allah. Wassallama, dan mudah-mudahan memberikan keselamatan sapa Allah ala sayyidina, terhadap bendoro kita, terhadap sayyid kita, rupanya Muhammadin, yo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Muhammadin khatamin nabiyina, nabi yang menjadi penutup atau pemungkas para nabi. Wa alihi, dan mudah-mudahan salawat salam terhadap keluarganya Kanjeng Nabi. Wasahbihi, dan mudah-mudahan salawat salam terhadap sahabatnya Nabi. Ajma'ina, seluruhnya. Ajma'ina, ya seluruhnya. Alihi wasahbihi. Wala haula, dan tidak ada daya bisa menyingkir dari maksiat iku maujud. Wala haula, tidak ada daya bisa menyingkir dari maksiat iku maujud. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan melakukan ibadah iku maujud. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah iku maujud illa billahi, kecuali dengan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah al-aliyyi, zat yang luhur atau tinggi. Sifatnya Allah lagi al-azimi, zat yang agung atau besar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya atau kedudukan setiap kalimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu adalah susunan jar majrur. Ba-nya huruf jar, isminya majrur atau lafal yang kemasukan huruf jar, maka i'rabnya harus jar atau kasrah. Lafal Allahi itu menjadi mudhof ilaih atau lafal yang digandengkan dengan sebelumnya. Jadi ismi itu juga termasuk mudhof, Allahi mudhof ilaih, namanya susunan idhofah. Lalu lafal ar-rahmani ini menjadi sifat atau na'at dari lafal Allah. Jadi na'at itu salah satu lafal yang atau kedudukan yang harus sama i'rabnya, sama harokatnya dengan yang disifati. Di ar-rahmani, mensifati lafal Allah hi, maka harus ar-rahmani. Begitu juga lafal ar-rahimi. Lalu alhamdulillahi, alhamdu itu sebagai mubtada, i'rabnya rafa. Mubtada itu permulaannya. Kalau ada isim makrifat di permulaan, maka dijadikan i'rab mubtada dan rafa. Alhamdu, adapun itu mubtada. Lalu setiap mubtada harus punya khobar. Nah, khobarnya lillahi. Lillahi itu khobarnya termasuk khobar yang susunan jar majrur. Lillahi. Nah, itu huruf jar, lam dan Allahi digandeng menjadi lillahi. Termasuk khobar yang berubah susunan jar majrur. Lalu Rabbil Alamina, Rabbi ini juga menjadi sifat dari Allahi, harus Rabbi ya, tidak bisa Rabbu atau Rabba, harus Rabbi. Nah, ini juga termasuk mudhof. Mudhof itu akan digandengkan dengan lafal setelahnya, yaitu al-alamina.
Tadi al-alamina itu mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu hukumnya selalu jar, i'rabnya selalu jar. Namun ini i'rab jarnya menggunakan ya. Nah, menggunakan ya. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wabihi, ini wabihi, wawunya permulaannya. Bihi ini menjadi maf'ul bih. Wabihi dan ing, dan hanya pada Allah. Nah, haknya itu isim dhamir atau kata ganti yang kembali kepada Allah. Nasta'inu ini fi'il fa'ilnya. Secara normal harus susunannya fi'il fa'il baru maf'ul bih. Kalau di sini maf'ul bih didahulukan wabihi dan ing dulu. Kenapa? Karena ini untuk berfaedah mengkhususkan dan hanya, bermakna hanya, khusus hanya kepada Allah. Nasta'inu kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu faedahnya kenapa maf'ul bihnya didahulukan. Lalu nasta'inu ini termasuk yang dikatakan sebagai fi'il mudhari' yang rofa dari fi'il madhi ista'ana yasta'inu. Nun fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya diganti nun karena huruf mudhari'ah bisa 4 ya, bisa yasta'inu, nasta'inu, tasta'inu atau astanginu. Kalau ini fa'ilnya kita berarti nasta'inu kita meminta pertolongan. Ala umurid dunya, ala ini harfu jar, umuri berarti majrur ya, jatuh setelah huruf jar berarti dia majrur atau harus dibaca jar. Ala umuri ad-dunya, ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih diingat-ingat itu selalu jar, namun ini jarnya ini muqaddarah atau dikira-kirakan saja kasrohnya, karena ini lafal yang termasuk yang ada huruf ilatnya, jadi kasrohnya tidak bisa ditampakkan. Dunya. Wadini juga sama. Wadini ini ngatof ya. Ini jar, cuma jarnya ini tampak kalau wadini. Wawunya atof ya. Wawu atof ini salah satu juga yang harus i'rabnya sama dengan sebelumnya. Karena dunya itu jar tadi harus wadini. Walaupun dunya itu tadi jar tapi jarnya hanya kira-kirakan dunyayi ya misalkan ya. Dan wadini ini harus jar juga karena mengikuti ad-dunya yang jar. Wa sallallahu wasallama. Wasalla ini permulaan lagi ya. Wawu yang ada di permulaan namanya wawu ibtida atau wawu istinafiyah ya, permulaan. Lalu sholla ini adalah fi'il madhi ya. Sholla ini tapi doa ya. Mudah-mudahan merahmati. Sopo, nah ini setelahnya adalah fa'ilnya. Karena setelah fi'il harus ada fa'il. Sopo Allahu, Allah. Wassallama, ini wassalama wawunya ngatof ya, bukan permulaan lagi karena ini sudah didahului wassalla. Wawu sholla itu permulaan, tapi kalau wawu sallama itu atof atau mengikuti lafal sholla, sama-sama fi'il madhi. Sholla wassallama. Salama sama-sama fi'il madhi dan dia fa'ilnya domir yang tersimpan, ai huwa kembali kepada Allah. Ala sayyidina, ala huruf jar, sayyidi majrur, na ini ada isim domir na ya. Jadi ini ada 3 kalimat ini, ala sayyidi dan na. Ala huruf jar, sayyidi majrur yang dijarkan, lalu na mudhof ilaih ya. Ini juga dijar tapi jarnya secara mahal saja karena secara lafal dia mabni. Ya nanti ada di i'rab. Muhammadin ini menjadi badal atau pengganti lafal sayyid. Lafal Muhammadin badal dari lafal sayyid. Badal juga salah satu lafal yang i'rabnya mengikuti yang diganti. Tadi kita sudah menemukan na'at itu juga i'rabnya sama yang sifati, atof juga sama. Ini badal ya. Nanti ada satu lagi taukid ya. Ini 4 lafal atau 4 kedudukan yang i'rabnya sama dengan sebelumnya. Muhammadin menggantikan lafal sayyidi karena sayyidi jar berarti harus Muhammadin. Lalu khotamin nabiyina, nah ini sifat dari Muhammadin, khotamin, nah, harus jar juga khotami ya. Ini boleh khotami, boleh khotimi ya, tapi lebih bagusnya si khotimi, nah, di kasroh ya, khotimin nabiyina. Lah nabiyina itu juga menjadi mudhof ilaih, dibaca jar, jarnya menggunakan ya.
Wa alihi, nah wawunya ini ngatof ya, mengikuti mana? Mengikuti Muhammadin. Wa ali Muhammadin wa alihi, ada lafal ali dan hi atau domir hi itu kata ganti ya, kata ganti kembali kepada Muhammad, ali wa ali dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washabihi ini juga ngatof juga, washabihi ini hi nya juga kata ganti atau isim domir yang kembali kepada Muhammadin, washabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajma'ina yo sekabiane. Nah, ajma'ina ini termasuk taukid atau penguat ya, yang bermakna yo, ajma'ina yo sekabiane. Nah, itu menjadi taukid. Lalu taukidnya ini dibaca jar ya, karena mengikuti alihi washabihi ya. Ya, alihi jar, sahbihi juga jar. Ini penguat dari alihi washabihi, jadi dia harus dibaca jar, tapi jarnya menggunakan ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Wala haula, ini wawunya permula lagi, sudah beda pembahasan. La-nya namanya la linafil jinsi, nanti ada di bab nahwu ya. Kita tahu dulu ya, la linafil jinsi, setelahnya isimnya, dia punya isim yang harus dibaca nasab, haula. Dan dia sebenarnya punya khobar yang tersimpan, iku maujud ya, yang saya bilang iku maujud itu ada khobarnya. Jadi la setelah isimnya la linafil jinsi itu nasab, dan dia punya khobar iku maujud. Walaku atas sama ya, ini wawunya ngatof ke la haula, la nya la nafiyah li jinsi, kuwata isimnya dibaca nasab, dan juga dia punya khobar juga iku maujud juga. Illa billahi, illa ini huruf istina untuk mengecualikan, illa kecuali billahi dengan pertolongan Allah. Billahi itu ba huruf jar, Allahi majrur yang harus dibaca karena memasukkan huruf jar. Lalu al-aliyyi itu menjadi sifat dari Allahi, dia juga harus dibaca karena Allahi jar, al-aliyyi juga jar karena sifatnya. Naat itu harus sama dengan yang disifati i'rabnya. Al-adimi itu sifat juga dari Allah, makanya harus jar juga, harus siat juga. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari segi penjelasannya atau arti maknanya. Ini muqaddimah kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif memulainya dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim karena memang mengikuti Al-Quran, yang Al-Quran juga ditulis di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi artinya itu membaca atau mengaji, mengarang kitab dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya lebih barokah, supaya lebih ikhlas, karena dengan menyebut nama Allah nanti juga akan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam lafal bismillah ini disifati dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara makna sederhananya pengasih dan penyayang, tetapi ada makna yang mendalam dalam lafal Ar-Rahman, Ar-Rahim atau sifatnya Allah nih. Ar-Rahman adalah sifat yang Allah berikan yang besar di dunia. Kalau saya katakan rahmat yang besar di dunia karena apa? Karena Rahman ini adalah kasih sayang Allah terhadap makhluknya di dunia. Besar sekali rahmatnya. Akan semua yang ada di dunia, makhluk hidup yang ada di dunia akan diberikan kasih sayang, diberikan makan, diberikan kehidupan, diberikan semuanya. Baik itu orang Islam, bukan orang Islam, baik yang lagi ibadah ataupun sekalipun yang lagi maksiat pun, tetap Allah berikan kasih sayang, Allah berikan rezeki, Allah berikan kehidupan, Allah berikan kasih sayang terhadap mereka. Dan tanpa pandang bulu, tanpa memandang dia sedang ibadah atau sedang maksiat, semuanya diberi kasih sayang. Ini adalah sifat Rahman Allah. Allah memberikan kasih sayang yang besar di dunia terhadap semua makhluknya Allah. Tapi berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya yang khusus ya. Ini khusus diberikan kepada hambanya yang mati dalam keadaan Islam. Dan Rahman ini, Rahim ini diberikan di akhirat, tidak diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan yang tidak Islam. Yang akan mendapat Rahim, yang akan mendapat kasih sayang di akhirat, itu adalah hanya orang-orang yang mati dalam keadaan Islam atau matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua selain kan mendapatkan Rahman, kita sudah pasti mendapatkan Rahman, tapi belum tentu kita akan mendapatkan Rahim. Dan mudah-mudahan nanti kita
kelak akan mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena kalau orang mati dalam keadaan Islam, walaupun dosanya besar, insya Allah masih punya kesempatan untuk masuk surga, karena masih akan mendapatkan rahim walaupun dosanya kita besar. Jadi ketika kita dosanya besar, kita nanti di akhirat harus dicuci dulu, harus disucikan di neraka dulu, harus dikompres sebelum kita masuk ke surga. Karena surga itu tempat suci dan hanya akan dihuni oleh orang-orang yang suci. Orang Islam yang mati dalam keadaan Islam membawa dosa harus dicuci dulu dosanya di neraka, tergantung dosanya banyak atau tidak banyak. Tapi mudah-mudahan kita nanti akan menebus dosa di akhirat, tapi mudah-mudahan kita sangat berharap akan mendapatkan rahim, mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. Dikatakan segala puji karena memang pujian itu jumlahnya ada empat macam. Ada Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji makhluk, makhluk memuji Allah. Itu semuanya, segala jenis pujian itu lillahi, hakikatnya hanya milik Allah. Misalkan saya memuji manusia, berarti manusia memuji manusia, itu hakikatnya adalah memuji Allah, karena yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh jenis pujian itu hakikatnya adalah milik Allah. Sifatnya Allah Rabbil Alamin, Allah yang merajai seluruh alam. Seluruh alam diatur oleh Allah. Bahkan meletusnya gunung, semuanya tumbuh-tumbuhan itu sudah diatur oleh Allah, ya, melalui lantaran malaikat-malaikatnya, tentara-tentaranya. Mengatur rezeki ada tentaranya sendiri. Semuanya akan kehendak Allah. Allah yang bisa merubah segalanya. Wabihi nasta'inu ala umuriid dunya waddin. Wabihi, karena Allah yang memiliki semuanya, hanya kepada Allah. Wabihi nasta'inu, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Atas apa? Semua urusan-urusan dunia, ala umuri dunia waddini, dan agama. Kita hanya meminta kepada Allah, kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muqaddimah yang sangat indah oleh Mbah Musonef. Ini sering juga dipakai untuk muqaddimah pengajian atau MC dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Itu sering jadi. Lalu wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Wassallallahu ini setelah memuji kepada Allah, lalu mendoakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah tradisi yang harus kita pertahankan ketika kita memulai sesuatu. Hendaknya baiknya diawali dengan bismillah, alhamdulillah, salawat salam. Wassallallahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan selawat, memberikan rahmat. Saat ini rahmat, ya. Wassalam, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada siapa? Ala sayyidina, terhadap sayyid kita, siapa? Muhammadin, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan rahmat dan kasih sayang, memberikan sholat, rahmat dan keselamatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih perlu didoakan? Doa itu, doa terhadap Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya akan kembali kepada kita. Karena ibarat gelas itu, Nabi Muhammad itu sudah penuh airnya. Rahmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah itu penuh semuanya apapun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Apapun sudah diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau ibarat gelas itu penuh. Ketika kita mendoakan rahmat, mendoakan keselamatan, itu seolah-olah kita mengucurkan air ke sana. Jadi airnya akan meluber dan akan meluberi kita lagi, akan kembali ke kita kalau kita mau bersolawat. Bukan kita mendoakan karena Nabi Muhammad perlu didoakan, tapi kita mendoakan karena ingin mendapatkan luberan rahmat, luberan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Karena Allah juga memerintahkannya, bahkan tidak hanya manusia yang diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah
bahkan Allah sendiri pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikatnya, maka Allah menekan sallu wasallimu alaihi taslima, itu solawatnya. Lalu Muhammadin khotimin nabi, Muhammad yang jadi apa? Muhammad yang khotimin nabiin, atau Muhammad yang menjadi pungkasan atau penutup para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang baru lagi, walaupun nanti Nabi Isa akan turun pada akhir zaman, tapi itu bukan membawa syariat yang baru, itu akan meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai makhluk yang pertama yang diciptakan, nurnya, dan menjadi penutup para Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi yang lain, nabi dan rasul. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan setelah mendoakan kepada Nabi Muhammad, beliau memusnad juga mendoakan kepada alihi, keluarganya Nabi, washabihi, sahabat-sahabatnya Nabi, ajma'in, seluruh sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Lalu ditutup dengan kata-kata wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Ini sebuah tingkat keikhlasan yang paling tinggi, yang yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Ini berserah diri kepada Allah. La haula, tidak ada daya bisa menyingkir dari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya kita bisa melakukan ibadah, kita bisa senang mengaji, kita bisa senang ibadah itu karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah al-ali, zat yang luhur atau tinggi, al-adimi, zat yang agung. Wallahu a'lam bishawab.